Shalom, selamat sore. Kembali lagi kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, berbicaralah kepada kami sehingga kami memahami, mengerti setiap firman-Mu yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya kembali menyapa kita semua. Shalom, Horas, ya Ahobu. Kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-23. Amsal pasal 21 ayat yang ke-23. Marilah kita bersama-sama membacakannya. Siapa menjaga mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Saya kembali membacanya. Siapa menjaga mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin bahkan sering mendengarkan lidah tak bertulang. Lidah diumpamakan dengan pedang yang bisa melukai dan menyakiti hati orang lain. Hal yang demikian merupakan hal yang sering kita lakukan atau kita temukan di sekitar kita. Contohnya, ketika kita mendengarkan kabar atau cerita tentang teman kita, seperti cerita buruknya, kita belum memastikan apakah cerita itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Bahkan kita menyebarkannya kepada orang lain atau menjadikan dia sebagai bahan gosipan. Tanpa kita menyadari, ada hati yang tersakiti hanya karena ulah kita, dan hal itu akan merusak relasi kita dengan dirinya, relasi yang baik selama ini. Bahkan kita sering melihat ketika kita tidak dapat menggunakan lidah kita, kata-kata kita dengan baik, akan munculnya pertengkaran, pembunuhan, memaki, caci maki, bahkan masih banyak hal-hal lain yang akan terjadi jika kita tidak dapat menggunakan lidah kita, perkataan kita dengan baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini mengajarkan kita bagaimana kita dapat menjaga lidah kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama yaitu memelihara mulut dan lidah. Memelihara mulut dan lidah dapat kita lihat di ayat yang ke-23a. Pada bagian ini dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidah, kata siapa menunjukkan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Kata memelihara berarti mengusahakan dan menjaga baik-baik. Jadi dalam memelihara mulut dan lidah adalah berhati-hati dalam berbicara, dalam perkataan, agar tidak berkata-kata yang kurang baik atau kurang sopan, karena lidah bisa digunakan untuk membangun dan menjatuhkan orang lain. Contohnya dalam hal-hal membangun, mengeluarkan kata-kata motivasi, memberi dorongan untuk semangat, memuji orang lain dan lain sebagainya. Atau kata-kata yang dapat menjatuhkan orang lain. Itu akan berelasi dengan kita, dengan sesama kita. Contohnya menjatuhkan orang lain, itu menggosipkan teman, mengeluarkan kata-kata kotor,
memaki, menceritakan hal-hal yang berbau negatif tentang orang lain, menjelekkan apa yang ada pada orang lain. Dari sini kita melihat bahwa mulut sangatlah besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu menguasai lidah dan mulut kita serta memelihara dengan baik. Kenapa kita harus memelihara mulut, lidah kita? Supaya kita tidak dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain, membuat orang lain putus asa dengan apa yang dia alami. Itulah sebabnya mengapa kita harus menjaga lidah, perkataan kita, mulut kita. Biarlah kiranya mulut kita ini dapat kita gunakan untuk membuat orang semakin semangat dengan kata-kata kita, memberi dukungan kepada orang lain. Poin yang kedua yaitu memelihara diri dari kesukaran. Memelihara diri dari kesukaran. Dapat kita lihat Bapak Ibu yang terkasih di ayat yang ke-23b. Dalam bagian ini dikatakan memelihara diri daripada kesukaran. Hal ini berarti bahwa setiap orang dapat memelihara mulut dan lidahnya seperti yang telah dijelaskan di dalam poin yang pertama. Akan memelihara diri dari kesukaran, itu dari segala dosa dan kejahatan, seperti menggunakan mulut dan lidah dengan baik, maka akan menjaga masa depan kita, seperti menjaga relasi kita dengan sesama kita. Tidak menyebabkan masalah baru karena kabar yang tidak benar. Hal ini dapat dilakukan untuk melakukan hal-hal demikian. Ada beberapa poin. Tetaplah berdoa kepada Tuhan supaya dapat menjaga mulut dan bibir kita. Kedua, menjaga hati kita karena apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Menjaga hati kita karena apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Jika kebencian yang ada di dalam hati, maka kebencian pula lah yang keluar dari mulut kita. Ketiga yaitu cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita pasti tidak mudah kita kendalikan. Kata-kata tidak mudah kita kendalikan. Kenapa? Karena kita tidak dapat menguasai diri kita dari hal-hal yang dapat melukai, menyakiti hati orang-orang yang di sekitar kita. Melalui firman Tuhan ini kita dapat belajar bagaimana cara kita harus menguasai, mengendalikan perkataan kita, lidah kita, mulut kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Secara manusia, kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kita tidak dapat mengendalikan diri kita, perkataan kita, mulut kita, lidah kita. Kita tidak dapat mengendalikan itu, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi apa yang dapat kita kendalikan? Marilah kita meminta pertolongan Tuhan untuk dapat mengendalikan setiap perkataan, setiap kata-kata yang keluar di dalam mulut kita. Maka dalam poin yang tadi kita belajar, sebelum kita mengeluarkan kata-kata, marilah kita berpikir, apakah itu tidak menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain, merusak relasi kita dengan orang lain. Marilah kita belajar. Marilah kita meminta Tuhan untuk dapat mengendalikan kehidupan kita, mengendalikan setiap kata-kata, perkataan mulut kita, lidah kita, supaya tidak dapat merusak relasi kita dengan orang lain.
Lidah diibaratkan sebagai api. Walaupun kecil, tetapi dapat membakar hutan. Demikian di dalam diri kita. Dia organ tubuh yang paling kecil dari organ lain, tetapi dia memiliki dampak yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Untuk itu hal yang harus kita kendalikan pada saat ini. Kendalikan dan kuasailah lidah dan kata-kata kita. Untuk itu, melalui firman Tuhan ini, marilah kita belajar kembali bagaimana perkataan yang dapat menjadikan sebagai motivasi bagi orang lain. Jangan dengan kehadiran kita di tengah-tengah orang membuat orang semakin merusak relasi kita. Tetapi marilah kita menjadi sebagai sumber sukacita bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain dengan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita di dalam perkataan kita, di dalam lidah kita, dan mulut kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami ya Allah, bahwa bagaimana cara kami mengendalikan setiap perkataan kami, lidah kami ya Tuhan. Ajarkan kami, mampukan kami dapat menguasai dan mengendalikan diri kami, sehingga melalui keberadaan kami, kehadiran kami dapat membawa sukacita, kedamaian bagi orang-orang yang di sekitar kami, sehingga kami dapat menjadikan diri kami sebagai motivasi bagi orang lain. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Salam kasih dari saya. Shalom. Horas. Yahobu. Sampai ketemu di lain waktu.